Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Ya, semuanya baik. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, saya Bu. Guru serta teman-teman harus hari semuanya sudah siap untuk mendengarkan materi? Siap Bu. Materi kita hari ini tentang mengenal jenis-jenis karir. Mas sudah tahu apa itu karir? Pekerjaan Bu. Ya, karir itu pekerjaan. Ada lagi? Tujuan ya. Oke, tujuan layanan kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengemukakan jenis-jenis karir. Jadi setelah pembelajaran materi ini, anak-anak semua diharapkan dapat mengemukakan jenis-jenis karir. Kemudian kalian dapat memperinci apa-apa saja itu jenis karir. Yang ketiga, peserta didik dapat memilih karir yang baik. Jadi pada materi ini kalian diharapkan mampu memilih karir dengan baik. Kemudian kalian dapat menentukan jenis-jenis karir yang sesuai dengan minat. Oke, kita masuk ke dalam asesmen awal. Jadi ibu akan membacakan pernyataannya, kemudian anak-anak akan menjawab ya atau tidak. Yang pertama, memilih karir harus dilakukan sejak dini, ya atau tidak? Ya. Ya. Yang kedua, pendidikan yang tinggi menjamin kesuksesan dalam karir. Ya. Yang ketiga, pengalaman kerja dapat membantu kita menemukan minat dan bakat. Ya atau tidak? Ya. Yang keempat, kita harus memilih karir sesuai dengan minat dan bakat kita. Ya. Yang kelima, perubahan rencana karir adalah hal yang wajar. Ya. Oke. Seperti yang anak-anak tadi mengatakan bahwa karir itu adalah cita-cita atau tujuan. Nah, karir adalah perjalanan atau perkembangan seseorang dalam dunia kerja, mulai dari pemilihan pekerjaan pertama hingga pensiun. Ini mencakup berbagai aspek seperti pengalaman kerja, pendidikan, pelatihan, dan kemajuan dalam jabatan. Nah, mengapa kita penting mengenal jenis-jenis karir? Yang pertama, itu dapat membuat kita melakukan pilihan yang tepat. Jadi, dengan kita mengetahui berbagai pilihan karir, kita dapat memilih jalur yang sesuai dengan minat, bakat, dan nilai-nilai kita. Kemudian yang kedua, perencanaan masa depan. Jadi, memahami jenis-jenis karir itu membantu kita merencanakan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk mencapai karir. Yang ketiga, mengembangkan diri. Dengan terus belajar tentang berbagai jenis karir, kita dapat mengembangkan dan memperluas pengetahuan kita. Nah, kita masuk ke dalam cara-cara mengenal jenis karir. Yang pertama yaitu riset. Riset itu kan sekarang itu dunia sudah canggih, pasti sih sudah punya HP kok. Nah, riset itu kita mencari jenis-jenis pekerjaan melalui website atau ada di IG. Semua sudah pakai IG kok. Kemudian berbicara dengan profesional. Misalnya Erwin punya om atau tante polwan atau polisi. Kemudian Erwin ingin menjadi polisi. Erwin bisa tanya-tanya punya. Misalnya kita mau jadi polisi, seperti apa langkah-langkah yang kita akan tempuh, apa saja tesnya dan bagaimana
volunteer itu orang yang meracik atau membuat obat. Kemudian yang keempat ahli gizi. Ada yang tahu apa itu ahli gizi? Bergizi, Bu. Ya, ahli gizi itu seperti di rumah sakit. Kan biasa kalau di rumah sakit kita itu sakit, biasa kan ada orang yang dari bagian gizi yang datang memang tanya ini bagaimana makanannya disuka dia atau tidak. Nah, itu ahli gizi. Misalnya juga Joshua masuk rumah sakit, terus dokter mengatakan bahwa Joshua ini kurang gizi, jadi Joshua akan berkonsultasi kepada ahli gizi. Kemudian yang kedua bergerak di bidang pendidikan. Yang pertama itu guru. Ada yang mau jadi guru? Tidak ada. Ada yang mau jadi guru? Tidak. Oke. Jadi dosen? Saya guru. Jadi mau jadi dosen. Kemudian konselor. Ada yang mau jadi konselor? Ya, Erwin mau jadi konselor. Kemudian yang ketiga bidang teknologi. Yang pertama ini gambar programmer. Ada yang tahu apa itu programmer? Ini bukan. Programmer itu adalah seseorang yang merancang program-program komputer. Kemudian desain grafis, kemudian engineer. Engineer ini seseorang yang bekerja di merancang mesin, kayak mesin pabrik. Kemudian ada data scientist. Kemudian di bidang bisnis. Di bidang bisnis ini ada akuntan atau akuntansi. Akuntansi itu ada yang tahu apa itu akuntansi? Akuntansi itu seseorang yang bekerja di bidang yang menghitung uang. Jadi kalau ada di sini yang suka menghitung uang, mengambil jurusan akuntan. Kemudian manajer, ada sales, kemudian ada marketing. Nah, itu adalah jenis-jenis karir di bidang bisnis. Kemudian di bidang seni ada seniman, ada musisi, ada desainer. Nah, dari ketiga gambar ini ada yang menunjukkan anak-anak ada yang mau jadi seniman atau pelukis. Ada yang mau jadi musisi atau penyanyi. Ada yang mau jadi desainer. Joshua mau jadi desainer. Suka bunga-bunga itu. Kemudian bidang sosial. Nah, yang pertama yaitu pekerja sosial. Kemudian psikolog. Ada yang mau jadi psikolog. Ada yang ini. Kemudian volunteer. Semuanya tahu apa itu volunteer? Tidak. Volunteer itu terbagi ke dalam beberapa bidang. Ada di bidang pendidikan, ada di bidang masyarakat. Gambar yang ditampilkan ini adalah volunteer di bidang masyarakat. Jadi volunteer itu adalah seseorang yang bekerja dengan sukarela, mengabdi kepada masyarakat. Jadi volunteer. Oke. Ya, itu adalah beberapa jenis-jenis karir di bidang kesehatan, di bidang bisnis, di bidang sosial, dan di bidang kesehatan. Kita akan masuk ke dalam kuis. Oke, yang pertama
ini aktivitasnya sebagai individu. Jadi silakan kalian membuat sebuah surat untuk diri sendiri di masa depan yang menggambarkan cita-cita kalian dan mengapa kalian ingin mencapai cita-cita tersebut. Waktunya sudah tahu semua apa cita-citanya? Sudah tahu semua cita-citanya? Sudah tahu. Akan dibuat surat untuk diri kalian sendiri di masa depan. Cita-cita apa yang kalian inginkan dan alasannya kenapa kalian ingin mencapai cita-cita tersebut. Sudah Bu? Sudah? Sudah. Ada yang mau berkata apa cita-cita kalian dan apa alasan kalian memilih cita-cita tersebut? Saya bantuin. Cita-cita saya itu jadi guru. Terus alasan saya tuh karena kalau jadi guru itu bisa mengajar anak-anak. Ya, betul. Tepuk tangan untuk gue. Kemudian Erwin. Dulu dulu. Ya. Silakan. Baik, cita-cita saya itu menjadi seorang operator. Saya mengambil cita karena saya ingin bekerja di sebuah tambang. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Joshua. Silakan Erwin. Oke Bu, saya ingin itu sebagai guru, menjadi guru. Soalnya anak ingin mengajar anak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Erwin. Oke. Baik. Demikianlah materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan depan. Iya Bu. Sekarang berdoa untuk kita dalam doa. Ya, teman-teman, pulang dari kami doa. Amin. Mas Erwin. Yes.